hukum yang dilakukan oleh saudara Rosa Purbabekti. Apa yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut selain sangat intimidatif, tendensius, juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik di luarnya. Dalam panggung besar politik di Indonesia, apa yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari sikap-sikap politik yang saya sampaikan sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Sikap kritis itulah yang menciptakan hadirnya rasa tidak senang dalam diri seseorang yang mengidentikan dirinya sebagai seorang raja. Pertama, penolakan terhadap kehadiran kesebelasan Israel dalam Piala Dunia U20 tahun 2023. Sikap resmi PDI Perjuangan berpijak pada konstitusi sejarah dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang tertuang dalam Dasar-Sila Bandung. Pembebasan dan kemerdekaan Palestina adalah komunika politik yang ditandatangani oleh pemerintah Republik Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung. Ini yang kita tandatangani bersama dengan 29 negara yang lain. Sikap ini terbukti benar. Akhirnya, bukan hanya Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan yang kokoh dalam prinsip, namun dunia pun kemudian mengutuk Israel atas kekejamannya di Gaza. Inilah Satyam Eva Jayate yang pertama, saudara-saudara sekalian. Kedua, sikap penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi atau penambahan masa jabatan 3 periode. Prinsip yang dipegang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri adalah berpijak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7. Ini yang harus dijalankan dengan seluruh-seluruhnya, yang menyatakan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya 2 periode. Akhirnya seluruh masyarakat sipil, mahasiswa dan akademisi menolak hal ini. Dan inilah Satyam Eva Jayate yang kedua. Jadi Satyam Eva Jayate adalah kebenaran itu pasti menang. Itu yang kita pegang. Ini adalah prinsip-prinsip kebenaran yang kita junjung tinggi. Yang ketiga, ketika konstitusi dikebiri dan demokrasi terancam mati melalui keputusan MK nomor 90 tahun 2023, inilah abuse of power dengan menggunakan hukum dan diduga penuh dengan intimidasi dan penggunaan kekuatan kapital akibat campur tangan Presiden Jokowi dan Ketua MK saat itu Anwar Usman. Sikap tegas Ibu Megawati Soekarno Putri terjadi karena ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Apa yang terjadi di MK ini akhirnya tercatat sebagai titik paling gelap dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dan inilah Satyam Eva Jayate, sebab konstitusi itu memiliki roh. Dan sekiranya itu dilanggar melalui abuse of power, maka bisa menciptakan krisis. Kita yang tidak menginginkan itu, maka kita juga akhirnya berproses, meskipun itu semua adalah prosedural. Keempat, masyarakat Indonesia mencatat bahwa di dalam Pilpres dan Pileg tahun 2024 serta Pilkada 2025, berbagai penggunaan mesin politik yang bukan partai politik kembali terjadi. PDI Perjuangan menyampaikan begitu banyak catatan gelap atas praktek demokrasi prosedural yang berwatak otoriter populis ini. Masyarakat mencatat begitu masif intimidasi yang dilakukan terhadap kepala desa, anggota legislatif, jurnalis, tokoh-tokoh pro-demokrasi, para pengusaha hingga kepala daerah. Bahkan bujuk rayu melalui bansos pun dilakukan untuk membius kesadaran rakyat. Ini berita di salah satu media nasional hari ini. Korupsi kepala desa yang kemudian ini menjadi alat sandera. Terhadap berbagai penyalahgunaan bansos ini, pada tanggal 8 Februari yang lalu, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa dari 500 triliun dana bansos tersebut, hampir separuhnya atau 250 triliun yang sampai ke masyarakat. Inilah penyalahgunaan keuangan negara dalam proses elektoral. Ini yang seharusnya juga menjadi perhatian. Hadirin dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai dan banggakan, PDI Perjuangan sangat menghormati KPK. KPK punya misi mulia untuk memberantas korupsi dan menegakkan akhlak bangsa.
KPK didirikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri bukan untuk dengan wajah yang seperti saat ini. KPK seharusnya fokus untuk menangani kasus-kasus korupsi besar seperti illegal logging, kemudian tambang-tambang ilegal, judi online, narkoba, dan lain-lain yang diduga banyak melibatkan aparatur negara. PD Perjuangan dan seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan penuh terhadap KPK jika benar-benar memberantas korupsi pada kasus-kasus yang merugikan keuangan negara. Saya bukanlah pejabat negara. Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang ditujukan kepada saya ini.